Ketika kita mendengar nama Titanic, atau biasa orang kita nyebutnya Titanic ya, kebanyakan dari kita akan langsung terbayangkan kisah tragis dari tenggelamnya kapal mewah di tengah Atlantik. Namun apakah itu murni kecelakaan atau ada sesuatu yang lebih besar dan gelap di baliknya, guys? Titanic adalah sebuah kapal terbesar dan termewah pada masanya. Tenggelam pada 15 April 1912 setelah menabrak gunung es dan menewaskan lebih dari 1.500 orang, guys, dan menjadi salah satu bencana maritim paling terkenal dalam sejarah. Namun guys, selama bertahun-tahun ternyata banyak sekali teori konspirasi yang muncul di balik kecelakaan kapal Titanic yang menjelaskan bahwa kejadian tersebut bukan hanya sekedar kecelakaan, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar. Dalam esai ini kita akan mengeksplorasi beberapa konspirasi paling terkenal, guys, dan kita lihat apakah ada bukti yang mendukungnya atau tidak. Teori ini menyatakan bahwa Titanic sebenarnya adalah kapal dari saudaranya, RMS Olympic, yang mengulangi kerusakan cukup serius sebelumnya, guys. Menurut teori ini, perusahaan pemilik kapal White Star Line sengaja menukar nama kapal untuk mendapatkan klaim asuransi dari Titanic yang tenggelam. Pendukung teori ini berpendapat bahwa kerusakan yang dialami Olympic itu terlalu mahal kalau untuk diperbaiki, guys. Sehingga penukaran kapal itu adalah solusi yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Namun konspirasi ini dibantah, guys. Karena dari puing-puing yang ditemukan terbukti itu adalah puing-puing dari kapal Titanic, bukan dari kapal Olympic. Sehingga konspirasi ini tidak bisa dibuktikan ya, guys ya. JP Morgan adalah seorang pengusaha kaya raya yang ikut memiliki perusahaan White Star Line. Seharusnya berada di atas kapal Titanic. Tetapi anehnya, JP Morgan membatalkan perjalanannya di menit-menit terakhir sebelum kapal Titanic ini berlayar, guys. Hal ini memicu teori konspirasi bahwa tenggelamnya kapal Titanic adalah bagian dari rencana JP Morgan untuk menyingkirkan musuh-musuh bisnisnya yang berada di dalam kapal Titanic. Beberapa orang terkaya di dunia seperti John Jacob Astor IV, Isidor Strauss, dan Benjamin Guggenheim. Semua tokoh penting tersebut tewas dalam tragedi kapal Titanic ini, guys. Menambah dugaan bahwa mereka sengaja dijadikan korban. Meskipun teori ini menarik dan terdengar masuk akal, namun tidak ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan JP Morgan dalam tragedi ini, guys. Dan bisa jadi pembatalan keikutsertaannya JP Morgan itu hanyalah sebuah kebetulan belaka ya, guys. Sehingga teori ini pun tidak dapat dibuktikan, guys. Teori konspirasi yang berikutnya adalah teori Freemason dan Illuminati. Ada yang percaya bahwa Titanic tenggelam sebagai bagian dari konspirasi oleh organisasi rahasia seperti Freemason atau Illuminati. Teori ini menyatakan bahwa tragedi tersebut adalah ritual pengorbanan, guys, atau cara untuk menyingkirkan mereka yang menentang organisasi ini. Namun teori ini sangat spekulatif dan tidak memiliki dasar bukti apapun, guys. Hubungan antara Titanic dengan kelompok-kelompok rahasia ini tidak lebih hanya dari imajinasi dan konspirasi tak berdasar. Teori konspirasi yang keempat, kutukan mumi Mesir. Salah satu teori konspirasi paling fantastis adalah bahwa Titanic tenggelam karena membawa mumi Mesir yang dikutuk. Kutukan ini konon membawa malapetaka bagi siapapun yang menyentuh mumi tersebut, termasuk kapal Titanic dan para penumpangnya, guys. Namun cerita ini sebagian besar adalah sebuah legenda, guys.
Tidak ada satupun catatan yang menunjukkan bahwa mumi tersebut ada di dalam kapal Titanic. Jadi teori ini lebih merupakan mitos daripada teori yang bisa dipertanggungjawabkan. Teori konspirasi yang kelima. Teori penolakan terhadap Federal Reserve. Menurut beberapa teori, tenggelamnya Titanic adalah sebuah upaya yang terencana untuk menyingkirkan para penentang pembentukan Federal Reserve yang berdiri setahun kemudian setelah tragedi ini terjadi. Memang benar bahwa beberapa orang kaya yang ikut di dalam kapal Titanic adalah penentang dari Federal Reserve. Oh ya, kalian tahu Federal Reserve ya, jadi bank sentral yang ada di Amerika Serikat guys. Tetapi tetap aja guys, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kecelakaan tersebut berhubungan dengan pembentukan Federal Reserve. Dari teori pertukaran kapal sampai mumi Mesir, kita telah membahas satu persatu. Namun dari beberapa teori tersebut, tidak ada satupun yang mempunyai bukti yang kuat. Sebagian besar hanya didasarkan spekulasi dan imajinasi semata ya guys. Pada akhirnya, tragedi Titanic kemungkinan terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti kecepatan berlayar yang terlalu cepat dan kurangnya kewaspadaan terhadap gunung es. Teori konspirasi emang selalu menarik untuk dibahas, tetapi kita tetap harus waspada dan hati-hati antara fakta dan imajinasi. Oke, itu dia guys 5 teori konspirasi tragedi kapal Titanic yang cukup terkenal ya guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten seperti ini guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.